Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang metode zikir sebagai sufi healing. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan praktek para ahli sufi atau yang kita sebut dengan orang sufi, yaitu orang-orang yang menekuni amaliyah tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Baik, zikir menurut bahasa dan sebagai sufi healing. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu zikir menurut bahasa. Jadi zikir menurut bahasa adalah mengingat. Nah, mengingat adalah mengingat apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam zikir. Jadi senantiasa seorang manusia itu hendaknya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupannya. Nah, seringkali zikir itu disangkut pautkan dengan kehidupan manusia. Tak luput dari yang namanya sufi healing. Karena zikir zikir sendiri itu adalah praktek para ahli sufi, yaitu orang-orang yang sedang menempuh uh, perilaku amalia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, zikir sebagai sufi healing berarti sebuah upaya penyembuhan yang berakar pada praktek-praktek spiritual Islam, yang diantaranya ada amaliyah zikir. Jadi, para sufi ini menawarkan satu metode dalam tasawuf, yaitu zikir, untuk memberikan penanganan terhadap penyakit-penyakit medis, fisik, dan juga mental. Zikir dalam kerangka sufi healing bukan hanya ritual ibadah, tapi sebuah metode penyembuhan menyeluruh yang menyentuh aspek spiritual, psikis, dan fisiologis. Melalui pengulangan nama-nama Allah dengan kehadiran hati, zikir menciptakan resonansi energi positif dalam tubuh, menenangkan sistem syaraf, menyucikan batin, dan mempererat koneksi vertikal antara manusia dan Sang Pencipta. Inilah bentuk terapi holistik Islam yang mengintegrasikan ilmu spiritual dan psikologi jiwa secara mendalam. Jadi dalam zikir sendiri, seseorang itu harus diupayakan atau diusahakan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesadarannya. Tidak harus seseorang itu uh, mengingat. Maksudnya itu seseorang yang ingin mendapatkan manfaat dari penyembuhan para sufi melalui metode zikir, ada syaratnya, yaitu mindfulness. Yaitu ketika seseorang itu fokus terhadap apa yang dilakukannya saat itu. Nah, dalam kasus ini, seseorang haruslah fokus terhadap zikir yang ia jalankan. Nah, dari perilaku tersebut, seseorang akan mendapatkan resonansi energi positif dalam tubuh, sehingga sistem-sistem syarafnya dia akan jadi lebih tenang. Akhirnya, zikir sendiri dapat menyucikan batin seseorang yang awalnya itu penuh dengan sifat yang tercela seperti sombong, amarah, dengki, hasut. Itu bisa disucikan atau bisa dibersihkan dengan perangkat zikir ini. Nah, kemudian setelah itu dihiasi dengan segala sifat-sifat yang terpuji, seperti bersyukur, sabar, ikhlas, dan lain sebagainya. Sehingga manusia pada saat itu dia akan memiliki koneksi vertikal ke atas antara manusia dan pencipta. Bahkan Allah sendiri itu berfirman dalam Al-Quran. Firmannya kira-kira begini. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi ketika kita itu ingin dekat dengan Allah, dalam naskahnya itu memang disebutkan fadhkuruni adzkurkum. Jika kalian itu mengingatku, maka aku juga akan mengingatmu. Namun pada hakikatnya,
itu Allah memberikan sebuah pertanda bahwa ada satu metode untuk dekat dengan Allah, yaitu melalui perantara zikir. Begitu. Inilah bentuk terapi holistik Islam. Jadi dalam Islam itu ada suatu amaliyah, yaitu zikir untuk terapi dalam Islam. Nah, zikir sendiri teman-teman, zikir itu akan menciptakan suasana yang tentram dalam hati, sehingga seseorang dapat menikmati hidup dan memaknai hidup dengan lebih positif. Oke, selanjutnya. Baik, manfaat dari berzikir. Yang pertama yaitu tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas adalah sucinya jiwa. Jadi membersihkan. Jadi manfaat berzikir bagi seorang insan adalah zikir dapat membersihkan hati dari berbagai sifat kotor dan mengisi hati dengan cahaya kebaikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa seseorang yang memiliki hati yang kotor, dalam artian itu memiliki sifat-sifat atau ego yang terbilang kotor, terbilang tidak yang jelek, maka dengan berzikir, maka hatinya itu dapat dihiasi dengan cahaya kebaikan. Seperti itu. Selanjutnya manfaat yang kedua yaitu seseorang yang berzikir akan senantiasa dekat dengan Allah. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ketika kamu mengingatku, maka aku akan mengingat kalian. Itu firman Allah. Washkuruli wala takfurun. Dan Allah juga memerintahkan agar senantiasa kita itu mensyukuri atas segala karunia Allah yang diberikan, dan juga memberi peringatan agar kita itu tidak mengkufuri nikmat-nikmatnya. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu membuat hati menjadi lebih tenang. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, alladzina amanu watma'innu qulubakum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi Allah di sini memberikan rambu-rambu bahwa mereka orang yang beriman dan tenang dalam zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah memberikan peringatan bahwa dengan berzikir kepada Allah, maka hati seorang insan akan menjadi lebih tenang. Oke, selanjutnya yaitu tentang macam-macam berzikir. Sebenarnya untuk macam-macam zikir itu ada banyak cara, teman-teman. Tapi kalau saya mendapatkan informasi dari jurnal yang dapat dijadikan acuan, itu ada 2 poin. Yang pertama yaitu tentang zikir jahar, yaitu berzikir dengan suara yang lantang dan ritmis, dapat memberikan vibrasi energi positif ke dalam tubuh. Maksudnya zikir jahar itu yang kalau dalam organisasi NU warga-warga Nahdiyah itu biasanya berzikir setelah sholat fardu. Nah, zikir jahar yaitu berzikir dengan suara yang lantang. Jadi kita itu berzikirnya itu dengan berjamaah, atau kita berzikirnya itu dengan suara yang ritmis, nada yang ritmis. Contohnya seperti ini. La ilaha illallah. Nah, contoh seperti itu bisa tergolong dalam kategori zikir yang jahar karena ada unsur suara di dalam zikir tersebut. Yang kedua yaitu zikir sir. Maksudnya zikir sir adalah berzikir dengan hati, tidak ada suara, hanya mengingat Allah dalam ingatan. Nah, berzikir sir itu dapat dilakukan setiap hari, teman-teman. Bisa dilakukan sepanjang masa karena di sini tidak ada unsur kita itu nggak capek-capek untuk melantangkan suara, teman-teman. Cukup kita itu ingat kepada Allah dalam ingatan kita, dalam pikiran kita. Kita cukup ingat bahwa kita datang ke kampus. Contohnya ini ya teman. Kita datang ke kampus, kita ingat Allah. Allah menggerakkan tubuh kita untuk bisa datang ke kampus. Saat kita makan, kita ingat bahwa Allah lah yang memberikan anugerah ini kepada kita. Saat kita minum, Allah juga
memberikan anugerah atau karunia, yaitu air minum kepada dalam diri kita. Nah, dengan kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih mudah memaknai kehidupan. Jadi kita nggak akan langsung terjerumus ke dalam uh, kita nggak akan terjerumus kepada hal yang dengan kita selalu berzikir kepada Allah, maka kita akan selalu bisa mencapai insan kamil yang digadang-gadang dalam uh, tasawuf. Nah, dengan berzikir kita tidak akan selalu menilai segala cobaan yang di dunia ini itu menjadi sesuatu yang buruk. Karena kita yakin bahwa Allah lah yang akan menjadi penolong kita. Seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat uh, Al-Insyirah yang berbunyi seperti ini. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi seseorang itu ketika diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tak lain adalah sebagai ujian agar kualitas dalam diri manusia menjadi meningkat. Dan segala cobaan itu pasti tidak akan keluar dari batasan manusia tersebut. Dan ingatlah bahwa ketika Allah memberikan kesulitan atau cobaan, pasti Allah juga memberikan solusi. Selanjutnya, jadi model pelaksanaan berzikir, teman-teman. Untuk yang pertama yaitu zikir individual. Individu melakukan amaliyah zikir secara mandiri. Jadi manusia itu diberikan opsi ya teman-teman untuk melakukan zikir, dapat dilakukan dengan sendiri, terus nanti juga ada yang zikir dalam majelis atau halakoh. Nah, yang kedua yaitu zikir harian, wirid. Zikir yang diberi langsung oleh mursyid. Ya, jadi zikir harian itu bisa kita maknai dengan wiritan. Nah, wiritan ini biasanya itu atas pemberian langsung dari sang mursyid, mursyid Toriko. Nah, kalau dalam pesantren itu biasa kita sebut dengan yang namanya ijazahan. Nah, ini bisa diamalkan setiap harinya dengan persetujuan dari guru mursyid. Karena apa sih pentingnya guru mursyid terhadap ijazah ini? Yaitu guru mursyid itu yang lebih tahu tentang kondisi rohani kita. Akhirnya guru mursyid bisa menciptakan suatu resep wirid agar relate atau pas dengan kondisi batiniah kita. Seperti halnya dokter yang membuatkan resep yang cocok dengan kondisi tubuh kita ketika itu sedang sakit. Nah, gitu. Itu yang wirid. Nah, zikir ini bisa kita temui teman-teman di dalam kitab Dalailul Khairat contohnya seperti itu. Itu ada yang namanya zikir yaumiyah. Nah, itu ketika hari Senin zikirnya seperti ini, Selasa, Rabu sampai Ahad gitu. Selanjutnya yaitu tentang zikir dalam majelis, teman-teman. Nah, zikir dalam majelis yaitu suatu zikir yang dilakukan dengan cara berjamaah. Dalam hal ini ada seorang imam dan juga para jamaah, teman-teman. Nanti zikirnya itu akan dipimpin langsung oleh sang imam dan kemudian diikuti oleh para jamaah. Nah, manfaat dari zikir berjamaah ini agar menciptakan suasana yang lebih khusyuk, suasana sakral dalam zikirnya, agar kita bisa lebih tersentuh hati kita dalam mendengarkan zikir-zikir yang kita ucapkan, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu tentang ketenangan zikir sebagai sufi healing. Baik. Nah, dalam sufi healing itu yang kita jadikan poin dalam zikir itu ketenangannya. Jadi, ketika seseorang itu berzikir dan kemudian itu menciptakan suatu ketenangan dalam hatinya, maka itu bisa disebut dengan sufi healing. Nah, bagaimana seseorang itu bisa seseorang yang berzikir dan bisa mendapatkan keadaan tenang dalam hatinya, itu syaratnya ada satu, yaitu dia itu fokus atau dalam ketika sholat itu ya namanya
eh, khusyuk. Nah, fokus dan khusyuk itu hal yang sama, tapi oke lah, dalam dua bahasa yang berbeda. Nah, zikir merupakan aktivitas yang dijadikan sebagai senjata untuk memperbaiki kondisi spiritual agar mencapai taraf yang lebih baik lagi seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa zikir sendiri selalu berorientasi pada pembersihan hati, tazkiyatun nafas dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali ke manfaat yang awal tadi yang saya jelaskan, yaitu ketenangan. Zikir itu bisa membuat hati kita yang awalnya itu kotor dapat menjadi lebih bersih. Nah, terus yang kedua yaitu agar kita itu senantiasa lebih dekat dengan Allah. Maka ketika kita itu dekat dengan Allah, maka kita akan lebih jauh lebih tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, siapapun yang dekat dengan Allah pasti muncul sifat tenang dalam dirinya dan kehidupannya. Oleh karena itu, karena Allah sendiri adalah zat yang memberikan segalanya, teman-teman. Kita bisa uh, berdoa, meminta kepada Allah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran ya, Ud'uni astajib lakum. Jadi kita para hamba Allah itu memang diperintahkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk dari penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya yaitu tentang berzikir dalam psikologi Islam. Nah, dalam psikologi Islam sendiri itu dijelaskan bahwa zikir itu sebagai uh, penyembuhan praktek psikoterapi Islam, teman-teman. Dalam hal ini, psikologi itu memberikan pemahaman bahwa zikir itu memang dapat memberikan manfaat kepada mental atau kita sebut dengan jiwa, teman-teman. Dalam dunia psikologi, zikir dapat meregulasi emosi. Hal itu disebut dengan displacement, yakni mengalihkan emosi kepada objek lain. Zikir mampu mengatasi perilaku negatif dan mengalami perubahan yang positif. Seperti halnya kalau kita itu marah, teman-teman. Jadi meregulasi emosi itu yaitu mengatur ulang kembali emosi yang kita miliki. Contoh dalam satu kasus ketika kita itu sedang marah, maka jiwa kita itu akan membara, akan berkobar. Nah, dengan kita itu berzikir, kita ingat pada Allah bahwa amarah itu memang sebagai bentuk self defense. Tapi apakah kita pantas ketika kita itu marah menghancurkan segala isi rumah? Pastikan tidak. Apakah pantas kalau kita itu marah itu memukuli teman kita? Pasti itu dilarang. Maka dari itu kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir agar emosi yang ada dalam diri kita itu bisa teralihkan kepada objek lain. Apa objeknya? Yaitu zikir. Nah, jadi perilaku-perilaku negatif tadi bisa diubah dengan hal yang positif, yaitu dengan berzikir agar kita bisa menetralkan uh, kondisi hati kita. Nah, apakah pertanyaannya, apakah hanya berzikir saja yang dapat mengalihkan emosi kita? Tentu tidak, teman-teman. Jadi dalam psikologi Islam memang kita dianjurkan untuk berzikir. Tapi kalau teman-teman itu mempunyai pengalihan sendiri, contohnya mendengarkan musik atau apalah terserah teman-teman yang dimau. Itu bisa dijadikan sebagai pengalihan emosi. Selanjutnya yaitu tentang regulasi emosi. Regulasi emosi yang yang sudah saya jelaskan di atas tadi yaitu suatu kemampuan. Regulasi emosi adalah suatu kemampuan yang dimiliki manusia di mana mereka mampu mengevaluasi, mengatasi, mengelola dan mengungkapkan emosi apa adanya demi mencapai keseimbangan secara emosional. Jadi dalam regulasi emosi, teman-teman, adalah kita itu bisa mengetahui emosi apa yang kita alami saat itu. Lantas kemudian yaitu kita itu bisa mengevaluasi apa pemicu dari emosi yang kita alami. Contohnya kalau kita punya kalau kita saat ini sedang sedih. Nah, sedih kita itu karena apa? Nah, cara mengatasinya yaitu seperti apa? Nah, mengatasinya itu bisa bermacam-macam, teman-teman. Bisa menghindari objek pemicu dari emosi kita atau kita bisa mengalihkan
emosi kita itu terhadap hal yang positif, contohnya itu berzikir, terus mengelola emosi kita agar kita itu tidak diperbudak oleh emosi kita. Kita itu tidak disetir dengan emosi kita dan juga mengungkapkan emosi apa adanya. Jadi dalam psikologi itu memang kita itu disarankan agar tidak denial, yaitu melawan emosi yang kita alami. Contohnya kalau kita sedang marah, cemburu, atau sedang apapun itu, terus kita itu merasa bahwa kita itu uh, tidak sedang dalam kondisi seperti itu. Contohnya gini, ketika kita dalam kondisi habis dibully oleh teman kita, atau kita habis dimarahi oleh orang tua atau siapapun itu yang menyebabkan hati kita itu sedih. Terus ketika kita ditanya sama teman, kamu sedih? Terus kita jawabnya kan, enggak kok, aku enggak apa-apa. Nah itu berarti sebuah bentuk denial, yaitu melawan emosi dalam diri kita. Itu kurang dianjurkan dalam, atau lebih baik dihindari kalau dalam psikologi. Nah, di sini berzikir itu agar senantiasa seseorang dapat memperoleh suatu ketenangan secara instan, teman-teman, dalam hal itu. Nah, ketika emosi itu menyerang, maka kita langsung senantiasa berzikir bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan memaklumi itu semua karena semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terjadi dalam diri kita itu pasti membawa suatu hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil. Oke, selanjutnya tentang kesimpulan. Jadi dalam zikir, kesimpulan dalam zikir sebagai sub-healing yaitu salah satu praktek utama dalam tasawuf. Jadi zikir itu menjadi praktek utama ya teman-teman dalam dunia tasawuf. Eh, dalam poin ini bisa ditekankan dalam hal torikoh, teman-teman. Jadi dalam torikoh itu ada yang namanya pembaiatan, teman-teman. Jadi seorang murid itu akan diberikan suatu zikir khusus yang akan diamalkan sepanjang harinya. Hari-harinya akan dipenuhi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki peran penting dalam proses penyembuhan jiwa atau sufi healing. Nah, teman-teman, kalau dalam torikoh itu biasanya itu seorang murid akan sowan terlebih dahulu kepada guru mursyid untuk bisa dibaiat menjadi muridnya. Yang kemudian itu sang murid itu akan menjalani suluk beberapa hari, biasanya itu 40 hari atau 41 hari. Nah, di situ seorang murid akan senantiasa berzikir dan juga memperbaiki kondisi jiwanya agar menjadi lebih baik lagi. Zikir tidak hanya bermakna sebagai bentuk ibadah ritual untuk mengingat Allah, tetapi juga menjadi media refleksi diri, penyucian hati, dan menguatkan spiritual yang mendalam. Jadi, dengan zikir itu diharapkan dapat menjadikan diri kita itu sosok yang bukan siapa diri kita, tapi kita akan menjadi diri kita sendiri. Nah, agar kita itu lebih refleksi, kita bisa mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita. Dengan zikir kita itu bisa mengetahui segala sifat buruk yang ada dalam diri kita. Sehingga dengan kita mengetahui hal tersebut, kita bisa mengubahnya dengan menghiasi kembali aktivitas kita, aktivitas batin kita menjadi lebih baik lagi. Agar senantiasa hati kita itu menjadi suci dan penguatan spiritual yang mendalam. Karena apa? Dengan kita senantiasa berzikir kepada Allah, kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kualitas spiritual kita akan meningkat juga. Nah, dalam konteks kesehatan mental, zikir menawarkan alternatif jalan keluar untuk mendapatkan sebuah kondisi ketenangan dengan media spiritual, agar ketika individu dalam masa-masa yang sulit, dia dapat mengingat kembali bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal kehidupan, teman-teman, kenapa kita harus dianjurkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah? Agar kita itu lebih mudah memahami hikmah dari segala kehendak Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam diri kita maupun kehidupan kita. Baik, untuk selanjutnya silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.